Perkenalkan, nama saya Alena Nabila Pakpahan, NPM 23091009. Saya dari kelas Sistem Informasi 2C. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan FileZilla dan hosting untuk secara bersamaan. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuka dulu file yang ada di dalam laptop. Nah, terutama langkah utamanya kita harus memasukkan atau login ke dalam hostingan tersebut. Lalu kita memindahkan nama ke dalam hostingan itu dengan menempelkan di dalam bentuk file yang ada di dalam hosting itu. Nah, lalu setelah itu kita akan membuka FileZilla juga untuk mengaktifkan FileZilla tersebut. Nah, setelah FileZilla tampil seperti ini, maka kita mengisi beberapa item yang ada di dalam FileZilla tersebut. Sebelum itu, kita akan membuat database yang ada di dalam hosting dengan cara seperti ini. Nah, apa yang kita isi di dalam kolom-kolom yang ada di atas tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam hosting yang telah kita buat tadi, agar FileZilla-nya dapat berjalan sama dengan data yang ada di dalam hosting tersebut. Seperti kita mengisi password, juga beberapa item yang ada di atas tersebut. Nah, setelah itu kita akan mengklik OK untuk melihat isi yang ada di dalam filenya. Nah, kita kembali ke dalam file folder yang ada di dalam laptop, lalu kita mengcopy di bagian WordPress-nya dan kita tempel di dalam FileZilla, lalu kita menunggu proses. Nah, setelah nama tersebut telah tersimpan di dalam FileZilla atau pindah ke dalam FileZilla, lalu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan kembali ke hosting, lalu kita klik kembali dashboard, lalu kita klik file manager. Nah, setelah itu kita klik nama yang ada di sini, nama kita dengan Alena Nabila Pakpahan dalam bentuk zip. Lalu kita masukkan lagi, kita arsip dan klik lagi. Nah, setelah file tersebut tersimpan atau masuk ke dalam bagian hosting tersebut, kita buka dan kita lihat beberapa isi WordPress yang ada di dalamnya. Jika semua sudah terisi, maka kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam folder ataupun kita rename, mengganti beberapa nama. Nah, lalu setelah itu kita
masuk kembali ke dalam database untuk melihat nama. Nah, karena kita menggunakan hosting yang sama dengan satu kelompok, maka kita akan mengganti nama tersebut dengan nama website yang telah kita buat di dalam WordPress ataupun website baru yang telah kita buat dalam WordPress tersebut agar WordPress tersebut bisa terpublish. Nah, kita akan melakukan mengklik nama WordPress yang ada dan yang kita punya. Nah, lalu file yang telah kita buat tadi terpindah di dalam daftar database. Nah, lalu kita masuk lagi untuk melihat dan mengecek di dalam phpMyAdmin. Kita import file yang tadi, yang telah kita copy tadi. Nah, setelah beberapa file yang tadi telah tersimpan atau terpindahkan ke dalam phpMyAdmin, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kembali ke hosting untuk melihat kembali file-file yang ada di dalam hosting. Jika ada perbedaan, harus kita cek kembali antara di hosting ataupun di phpMyAdmin-nya. Nah, setelah itu kita akan mengganti beberapa bagian yang ada di dalam wp-config yang ada di dalam WordPress kita. Jika beberapa item telah benar, maka kita tidak perlu menukarnya kembali. Nah, untuk bagian ini kita akan menghapus nama ataupun mengganti setelah semua data yang telah kita ganti telah cocok dengan kriteria, maka kita akan menyimpannya. Lalu kita masuk ke dalam phpMyAdmin dan kita melihat kembali folder-folder yang ada di dalamnya atau file-file WordPress yang ada di dalamnya.
Jika semua telah benar, kita juga harus mengganti beberapa file yang ada di dalam phpMyAdmin agar sama dan tidak error dengan hosting. Kita akan mengganti nama ini dengan nama hosting kita. Lalu di bagian bawahnya juga kita cek jika semua sudah benar. Nah, setelah semua telah benar seperti ini, kita cek kembali. Lalu kita kembali ke dalam hosting. Nah, ini adalah hasil laman WordPress yang telah saya buat, yang di dalamnya ada home, juga about, dan juga ada kontak. Nah, saya membuat WordPress mengenai tentang TK RA Alfalah. Nah, jika kita ingin masuk ke dalam bagian akun WordPress kita, maka kita akan mengisi bagian info login untuk masuk ke dalam WordPress. Mengisikan nama, email, juga kata sandi atau password dari WordPress kita itu. Nah, setelah masuk, ini merupakan tampilan dari WordPress kita jika masuk ke dalam akun WordPress kita yang kita buat tadi itu. Ini adalah bagian atau tampilan dari dalam akun kita sendiri. Nah, sekian video dari saya mengenai menggunakan FileZilla juga dengan hosting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.